Assalamualaikum. Kalau yang cermat mengikuti hints implisit yang kemarin udah dibahas, sebetulnya dari situ kejawab tuh. Bagaimana intermittent fasting yang kelas sedang bisa melangsingkan perut. Tapi ini ada yang nanya dan pengen dijawab lebih eksplisit. Bisa nggak intermittent fasting mode 16-8 fasting ngecilin perut? Jawab sederhananya ya tentu bisa. Tapi ini bukan absolutely bisa. Pasti sukses. Gak ada yang jamin juga. Peluangnya mungkin 85%, 90% kayak gitu, tapi itu artinya peluangnya itu besar. Bahkan ya, nggak mesti 16 jam atau lebih. Sesuai musim diskonnya belanja online nih ya, sama temen nih masih bisa ditawar dikit loh, yaitu sampai 14 jam kayak gitu. Belum yakin? Coba deh perhatiin sekeliling. Yang pada puasa Ramadan, itu kan cuma 4 minggu. Durasi puasa hariannya cuma sekitaran 13 jam kalau di tempat kita, dan kalau yang lagi musim dingin panjang, itu bisa lebih pendek lagi. Banyak loh itu yang berhasil ngecilin perut. Kiri kanan saya sering lihat sendiri, puluhan tahun observasi, dan gak cuma saya. Para penonton yang lihat sendiri juga banyak pastinya ya, atau bahkan ngalamin sendiri. Dan yang neliti secara ilmiah itu juga ada. Iya sih, berdasar riset tuh ya, di Timur Tengah, Timur Pinggir, di Pakistan, Cina, dan lain-lain, itu kira-kira 2 bulan setelah Lebaran, kebanyakannya itu perutnya balik semula melar lagi. Nah, tapi ini kan beda lagi isunya tuh. Ngecilinnya berhasil, mempertahankannya nggak berhasil. Tapi sekali lagi, bagian ngecilinnya itu berhasil. Artinya, itu bukan salah saat puasa Ramadannya, tapi salahnya kelakuan dan keseharian pasca Lebaran. Semoga para penonton setuju nih. Kalau nggak, silakan aja komen. Bahkan ya, saya ada beberapa teman, bukan muslim tuh. Ada yang ibu-ibu, ada yang suami istri, ada yang guru yoga, segala macam. Mereka ikut-ikutan puasa tuh saat Ramadan. Itu aja juga lingkar perutnya bisa menyusut juga. Cuman, ada juga tentunya yang gagal. Apa sih yang membedakannya? Yang berhasil biasanya kayak apa, yang gagal kayak apa? Ini beberapa catatannya. Catatan pertama, itu sisi kesehatan umumnya. Levelnya yang berhasil itu biasanya normal, yaitu cuma kelebihan berat badan aja, dan lingkar perut aja. Kalaupun ada rapot merah di hasil check up, itu masih kelas ringan. Gula darah, trigliserid, asam urat, melenceng pun itu cuma melenceng dikit, bukan kelas ambiar total. Juga bukannya ada kelainan apa gitu yang aneh-aneh. Karena kalau itu situasinya, beda lagi bukan bahasan kita. Catatan kedua, titik awalnya itu si perut mesti gede beneran. Kalau awalnya udah langsing-sing, atau mendekati langsing, itu walau-walam, bisa nasib-nasiban. Jadi pahami lah ya jawaban ini. Jadi kan intermittent fasting itu dimaksud untuk menormalisir. Nah, kalau dari awalnya udah normal banget atau mendekati normal, ya bisa serasa nggak ada perbedaan, benar kan ya? Catatan ketiga, itu intermittent fastingnya tentu membutuhkan waktu. Nggak bisa kayak sulapan. 1-2 hari aja gitu ya, fasting 16-8, terus di hari ketiga ngarep bisa udah langsung singset. Ya keajaiban seperti itu nggak bisa lah ya. Waktunya berapa lama, ini tiap-tiap orang bisa beda. Sedikit lancar-lancar nih, kalau 16-8 yang full water fasting, mestinya tipikalnya itu perlu sekitaran 2 bulan gitu. Atau bisa lebih cepat kalau sesekali diseling sama dry fasting, entah itu Senin Kemis atau apalah gitu. Sedangkan kalau full dry fasting secara intens kayak Ramadan itu, bisa lebih cepat. Catatan keempat, kedahsyatannya jangan diharap akan seperti extended fasting yang 20-24 jam, atau omat yang lebih kencang lagi dari itu. Wajar kan ya? Nomor 5-nya, dia tidak bisa diandalkan sebagai satu jurus tunggal. Yang puasa Ramadan aja ya, kayak fasting full tuh. Ada yang mulai beda lingkar perutnya di sekitaran hari ke-15, tapi umumnya itu andalannya bukan cuma income fastingnya toh. Kan di situ ada bangun sahurnya segala. Selepas buka gitu ya. Bawaannya terus jadi ngantuk berat. Terus tidurnya jadi lebih pulas, benar kan ya? Artinya di situ ada unsur peningkatan kualitas tidur. Terus lagi, seiring Ramadan, ada maaf-maafan, mengeratkan silaturahmi, banyak sedekah, lebih mendekat kepada Allah, dan seterusnya. Positivity ini juga penting untuk meredam stres-stres negatif yang menghambat healing dan normalisasi. Yang praktek, kita tahu ya, ada yang mager, ada yang aktif. Kalau dari aktivitas yang kasat mata kayak gini, kayaknya nggak berkorelasi tuh sama penurunan berat badan dan lingkar perut. Yang mager, ada yang perutnya tetap melangsing, yang pontang-panting, perutnya tetap nggak berubah, ada juga. Tentunya itu bukan kelihatan mager atau enggaknya si orangnya, tapi mager enggaknya secara metabolismenya. Ini nggak kasat mata, tapi kalau metabolismenya mager, melambat, slow, pengecilan perut cenderungnya akan gatot, gagal total, itu benang merahnya.
Sedangkan kalau metabolismenya awet kencang atau bahkan bertambah kencang, maka biasanya efektivitas intermittent fastingnya dalam menurunkan visceral fat, lemak di perut, cenderung akan lebih tampak nyata. Nanti caranya gimana? Kita obrolin. Banyak lagi tuh rangkaiannya. Kalau para penonton dan subscriber sini yang soleh-soleh, pastinya bisa ikut tambahin tuh di kolom komentar. Tapi, berhubung ini bukan membahas soal rangkaian fasting Ramadan, kita balik yuk ke soal 16-8 fasting. Jadi gini ya, 16-8 fasting itu kelasnya kan fasting level sedang atau menengah. Apalagi buat yang udah rutin, itu enteng banget. Nah, fasting kelas menengah gini, kemarin kita udah ringkaskan pendapat pakar, biasanya tidak bisa diandalkan sebagai jurus tunggal, tapi perlu dikombo dengan sejumlah jurus sehat lainnya. Begitu juga dalam hal ngecilin perut dan atau menurunkan berat badan. Dia mesti dikombinasikan dengan jurus sehat lainnya ya sebetulnya itu biasa aja sih, gak aneh-aneh. Antara lain ya, pertama, positivity. Hal-hal yang positif tadi itu mesti ditingkatkan. Karena bersamaan dengan itu, stres negatif jadinya akan terkelola lebih baik. Buat para subscriber sini, mestinya urusan ini bisa udah selesai lah ya insya Allah. Tapi andai ada kendala negativity, entah stres berat, depresi, atau apa, terus badannya malah nggak karu-karuan, ya jangan intermittent fasting yang disalahin lah ya. Faktor kombinasi kedua, itu kualitas tidur, mesti dijaga. Kalau yang canggih bisa diukur-ukur tuh, durasi tidurnya, deep sleep, REM sleep-nya berapa menit, dan seterusnya. Tapi kalau mau gampang-gampangan, cek aja pas siang harinya, ada nggak situasi ngantuk berat yang nggak ketahan. Nah, kalau ada kayak gitu, biasanya itu tanda malamnya tidurnya kurang kuantitasnya, atau kurang kualitasnya, atau kurang dua-duanya. Ini bukan jurus tambahan yang aneh-aneh kan ya, berat juga enggak, malah enak nih. Karena dimana juga, kalau manusia normal itu malamnya perlu tidur, biasa aja lah ya. Kalau yang tidur malamnya kacau, nggak usah ngomong dulu ngecilin perut atau nurunin berat badan. Normalisir aja dulu pola keseharian. Terus tambahan ketiga, diet. Di luar waktu fasting, mesti low carb, rendah gula karbo, dan pantang overeating. Kalau pengen perut melangsing, tapi cor-coran gula karbo, buah manis, nasi, cemilan, gorengan, yang kayak gitu masih dihajar semua ya susah. Sepaket dengan itu, overeating, overthinking itu mesti dihindari. Karena dia akan menimbulkan stres negatif, akan ngecenin inflamasi segala macam, nimbulin insulin spike yang berlebihan, yang itu semua menghambat healing normalisasi. Terkait lagi dengan nomor itu, keempatnya, asupan kalori mesti dijaga, relatif tetap, atau turun dikit, tapi jangan sampai ngedrop. Kecukupan protein, ini penting untuk dijaga. Percaya deh, yang niatnya pengen ngecilin perut, di hati kecilnya tentu pengen perut langsing, tapi tubuhnya tetap sehat kan ya. Dan kalau tubuh mau sehat, tentu asupan gizi mesti baik. Biomaterialnya mesti tercukupi, yaitu berupa lemak dan protein kualitas bagus, plus vitamin mineral yang balance. Ini fasting atau enggak fasting mesti kayak gitu sih ya. Terus kelimanya, dijaga supaya tidak terjadi perlambatan metabolisme. Tidak mesti kasat mata anti mager atau mesti olahraga banting tulang sampai kerojotan atau gimana nih. Tapi ini mesti diupayakan berbagai cara. Antara lain salah satu caranya dibanyakin asupan protein tadi dan seterusnya. Bisa aja ada kombinasi lain. Tapi ya seenggaknya dapat 5 ini aja dirangkai dengan intermittent fasting 16 jam. Kansnya insya Allah akan besar untuk dapat memperlangsing perut dan bahkan bisa dapat manfaat lain-lainnya. Maka kesehatan juga akan cenderung membaik. Itu deh. Sebetulnya ini ada lagi ya lanjutannya. Yaitu gimana sih caranya supaya kita nggak kejebak pada yo-yo diet. Udah langsingnya dapat, berhasil ngecilin perut, terus nggak lama kemudian melar lagi. Langsing lagi, melar lagi. Langsing lagi, melar lagi. Enak kan ya kalau kayak gitu. Tapi insya Allah lah, ini kita bahas lain waktu aja ya. Terima kasih.